Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa pencipta langit bumi dan segala isinya, Bapa yang kami muliakan siang dan malam. Dikuduskanlah namamu ya Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh Elohim, Bapa yang kami agungkan dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Kami bersyukur oleh karena penghentaran kuat kuasa Roh Kudus, kami bisa terkumpul dalam persekutuan ibadah di sore hari ini. Dan saatnya Tuhan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami sangat membutuhkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kuasa yang menyelamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita sangat bersyukur kepada Bapa kita di surga yang telah menganugerahkan waktu yang terbaik untuk saya dan saudara terkumpul di tengah persekutuan ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Dan sebentar saya dan saudara kembali akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan itu adalah kuasa. Firman Tuhan adalah pribadi Bapa kita sendiri. Dan firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi saya dan saudara. Jadi kalau saya dan saudara hendak dengar firman Tuhan, tidak membaca dan merenungkan, serta tidak lagi melakukan firman Tuhan, itu sama saja dengan saya dan saudara tidak makan-makan lagi. Sehingga betapa pentingnya untuk kehidupan saya dan saudara selalu menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Jadi memang tidak cukup bagi saya dan saudara cuma membaca. Kalau kita hanya sekedar membaca di rumah saja, kita membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pergi pulang sampai Tuhan datang, sudah aman itu. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan juga katakan, berbahagialah orang yang mendengar. Nah, kapan saya dan saudara mendengar firman Tuhan? Pada saat saya dan saudara terkumpul dalam persekutuan ibadah seperti saat ini. Bukankah firman Tuhan katakan, jangan kamu menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Kemudian yang berikut, dalam hal kita menerima firman Tuhan, poin yang ketiga, menjadi pelaku-pelaku firman. Jadi tidak cukup hanya membaca, mendengar, dan tidak menjadi pelaku firman. Jadilah kita sebagai pribadi yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Amsal 24 ayat yang ke-10. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri, kita akan membaca secara bersama-sama ayat firman Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan informasi kepada saya dan saudara bahwa dunia akan memasuki masa yang disebut masa kesesakan, masa kesukaran yang besar, masa penderitaan yang besar. Kalau sekarang ini belum apa-apa, saudara-saudara. Jadi kalau saya dan saudara melihat dalam firman Tuhan, penderitaan-penderitaan, masa kesukaran, masa kesusahan yang akan melanda dunia ini di depan kehidupan manusia akan lebih dahsyat lagi. Masa kesukaran, masa kesesakan yang akan menimpa dunia ini. Tapi kenapa Tuhan tidak luaskan langsung terjadi secara serentak? Karena kalau langsung terjadi secara serentak, maka saya dan saudara bisa binasa semua. Oleh sebab itu Tuhan mau didik saya dan saudara dikasih secara bertahap, dikasih secara
tahap demi tahap, supaya kehidupan saya dan saudara sudah terlatih. Jadi kesesakan yang sementara melanda dunia ini, bagi saya dan saudara sebagai orang beriman, ini bagian daripada pembelajaran, bagian daripada latihan untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Amin. Nah, kalau saya dan saudara sekarang ini sudah ketakutan, sudah cemas, bagaimana yang akan terjadi kalau corona 2 kali lipat lagi datang kepada dunia ini? Ini baru virus yang sebenarnya itu rapuh sekali. Virus itu bukan makhluk hidup. Virus itu cuma kumpulan daripada protein. Kumpulan dari protein, kemudian ini adalah materi yang sangat rapuh. Kena panas sudah hancur, kena sabun sudah hancur, kena dengan disinfektan sudah hancur lagi. Tapi manusia ketakutannya luar biasa, saudara-saudara. Nah, ini gambaran kehidupan manusia bahwa di dunia ini akan ada masa-masa yang sukar, yang lebih besar lagi yang akan datang menimpa dunia ini. Di dalam kitab Wahyu sangat jelas sekali bahwa dunia akan ditimpa dengan 21 keadaan, 21 bencana yang besar, yang secara global, bukan secara parsial, tetapi secara keseluruhan, seperti yang dialami sekarang. Secara keseluruhan, dari 210 negara di dunia ini terinfeksi atau mengalami paparan daripada virus corona. Nah, kekasih Tuhan, lalu untuk menyikapi akan hal ini, bagaimana saya dan saudara untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang sementara melanda dunia ini? Bagaimana kehidupan saya dan saudara bersikap? Karena yang sangat menentukan adalah sikap hati kita. Amin. Contoh Misael, Hanaya dan Asaria, mereka diperhadapkan pada masa yang sangat kritis sekali, akan dibakar di dapur perapian yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Dan apa sikap mereka? Sikap mereka katakan, walaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan tunduk lagi kepada raja untuk menyembah patung buatan raja. Jadi mereka katakan, biar lagi Tuhan sudah tidak mau tolong, kami tidak akan bergeser daripada prinsip iman ini, prinsip keyakinan. Nah, kekasih Tuhan, yang saya dan saudara harus waspadai, jangan sampai keadaan ini menina bobokkan saya dan saudara sehingga tinggal saja di rumah. Masih gampang mau ibadah, tinggal buka FB sudah online. Dan kalau ini terjadi sampai berbulan-bulan, maka manusia akan terbiasa dengan di rumah saja. Gereja kosong, saudara-saudara. Biar corona soalnya tidak ada, tapi sudah biasa online saja. Padahal firman Tuhan katakan, jangan kamu meninggalkan persekutuan umat Tuhan, karena di sana saya dan saudara mengalami pengurapan, mengalami nasihat, mengalami perkara-perkara kebersamaan dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga dibutuhkan bagi saya dan saudara yaitu kedudukan hati kita untuk menyikapi masa kesesakan ini. Firman Tuhan sudah ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Saya dan saudara sebagai umat Tuhan, kalau kita sudah takut dengan keadaan ini, orang kalah dengan orang di pasar. Tiap hari ribuan di pasar, saudara-saudara. Memang kita harus berjaga-jaga
Dan berjaga-jaga itu harus dengan hati yang kuat, harus hati yang berpengharapan kepada Tuhan. Sebab jangan sampai karena terlalu berjaga-jaga, berwaspada dengan ketakutan, maka hatinya sudah tidak melekat lagi kepada Tuhan. Belum lagi kalau besok-besok bukan barang yang tidak kelihatan lagi datang, tetapi yang sudah kelihatan dengan ancaman memutus leher atau ikut antikris. Bagaimana jemaat Tuhan? Karena ini pasti akan terjadi, saudara-saudara. Sebab itu Tuhan memberikan pelajaran kepada saya dan saudara di hari-hari ini, untuk supaya hati kita ini terbiasa dengan keadaan yang sangat menggoncangkan dunia ini, tetapi saya dan saudara membuktikan kehidupan kita ada di dalam kerajaan surga. Saya dan saudara tidak perlu tergoncangkan, karena kerajaan dari Bapa Yahweh Elohim adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan katakan, kalau di masa kesesakan kita, hati kita jadi tawar, hilang kekuatan kita. Saya mau tanya saudara-saudara, apakah kita ada bersama dengan Tuhan? Memang kalau saya dan saudara langsung spontan mengakui, ya saya bersama dengan Tuhan. Tapi bisa diuji, kalau engkau masih takut, maka dipertanyakan komitmenmu bersama dengan Tuhan. Memang saya dan saudara saat ini dibawa pada situasi antara iman, antara pengharapan kepada Tuhan dengan masa kesesakan yang kita hadapi, yang menurut istilah manusia ini sangat dilematis untuk saya dan saudara hadapi. Di sisi lain kita berpegang pada pengharapan kita kepada Tuhan, dan di sisi lain kita sementara berada pada masa kesesakan. Tapi saya mau katakan, kalau kehidupan kita lebih besar berpengharapan kepada Tuhan, maka dijamin saya dan saudara tidak akan mengalami kesusahan, kita tidak akan mengalami keruntuhan dalam kekuatan kita. Amin. Nah, kekasih Tuhan, kehidupan saya dan saudara dibawa oleh Tuhan untuk supaya saya dan saudara tetap memiliki hati yang kuat untuk menghadapi keadaan dunia yang sangat menyusahkan, keadaan dunia yang sementara goncang. Dibutuhkan hati yang kuat, hati yang melekat kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan, aku membentengi, aku akan menjawab doanya, sebab dia mengenal namaku. Keadaan yang sementara terjadi bukan cuma 1-2 orang manusia yang mengalami, bukan hanya kalangan tertentu yang mengalami. Ini mulai dari kalangan berduit, kalangan yang berpendidikan, kalangan yang dikatakan punya kehidupan yang sangat steril, sampai pada keadaan rakyat jelata, semua terancam dengan virus corona. Dan kepada saya dan saudara, kita harus menyikapi dengan cara, yaitu berharap, bergantung kepada Bapa kita di surga. Karena pertolongan manusia ini terbatas, pertolongan manusia ini sangat lemah, tetapi pertolongan daripada Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Saya dan saudara kalau berharap pada cara kita manusia, pakai pelindung dan lain-lain, bukankah banyak juga tenaga medis yang sudah diproteksi dengan begitu luar biasa, ada juga kena. Kalangan raja-raja saudara yang tinggal di istana, makanannya juga yang sangat steril, tempatnya steril, ASI toh tetap kena. Dan sebaliknya juga ada orang, ada kehidupan masyarakat yang hidupnya tidak dilindungi oleh sistem perlindungan kesehatan yang memadai, tetap tidak kena.
Di pasar ribuan sekarang orang berlalu lalang. Kalau karena corona, orang di pasar so mati semua. Coba cek di pelabuhan, cek di pusat kota, itu orang sudah ribuan. Tapi apakah mereka sudah mati semua dengan corona? Tidak, saudara-saudara. Karena ada keadilan daripada Tuhan. Amin. Tuhan juga sangat mengasihi kehidupan manusia. Kalau mau ukur dengan pemahaman ini, corona ini penyebarannya luar biasa cepat sekali, maka bisa saja akan terjadi setiap orang pergi ke pusat kota, ke tempat keramaian, sudah kena semua. Tetapi apakah demikian? Tidak, saudara-saudara. Nah, kekasih Tuhan, karena situasi ini adalah situasi yang diluaskan oleh Tuhan untuk menggenapi akan firman Tuhan. Amin. Situasi untuk menggenapi akan firman Tuhan yang sudah dituliskan, yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Jadi ini penggenapan firman Tuhan, bahwa memang dunia akan mengalami masa kesesakan, dunia akan dilanda dengan penyakit sampar, dunia akan dilanda dengan penyakit menular. Tetapi bukan cuma itu firman Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sanggup melindungi kehidupan saya dan saudara. Tuhan sanggup melindungi anak-anaknya. Tuhan sanggup melindungi umatnya. Bukan cuma penggenapan terhadap kesukaran yang besar, tapi juga penggenapan tentang perlindungan daripada Bapa kita di surga. Bagaimana terjadi perlindungan kepada umat manusia kalau umat manusia tidak mengalami masa kesukaran? Bagaimana akan terjadi keluputan, pembentengan daripada manusia, daripada Tuhan, kalau manusia berada dalam zona nyaman, berada pada situasi yang nyaman-nyaman saja? Apakah saya dan saudara kemudian bersaksi, terima kasih Tuhan, saya diluputkan dari zona nyaman? Pasti kita akan bersaksi, terima kasih Tuhan, saya diluputkan dari keadaan yang tidak menyenangkan, dari keadaan yang menyusahkan, dari keadaan yang menggentarkan. Sehingga dibutuhkan hati kita, saudara-saudara. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan tawar hati. Karena memang dunia harus mengalami keadaan ini. Dunia harus mengalami masa kesesakan. Ini sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ada hari pencobaan yang terjadi kepada pribadi manusia, orang per orang. Ada pencobaan yang terjadi kepada satu keluarga. Ada pencobaan yang terjadi kepada satu komunitas, satu daerah. Ada pencobaan yang terjadi kepada satu bangsa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa akan ada pencobaan, masa kesukaran yang terjadi secara global. Masa pencobaan yang terjadi secara keseluruhan, bukan secara parsial, tetapi secara keseluruhan.
Dan yang dilindungi, yang diluputkan oleh Tuhan adalah setiap kehidupan umat manusia yang ada di bumi ini, yang selalu berpegang pada firman Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dan hatinya selalu menantikan kedatangan Tuhan Yesus Hamasiah pada kali yang kedua. Jadi kalau masa kesukaran sudah melanda seluruh umat manusia di bumi ini, maka yang diluputkan adalah orang yang berpegang kepada firman Tuhan, orang yang berpegang kepada janji Tuhan, orang yang selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Hamasiah pada kali yang kedua. Itulah orang yang diluputkan. Kepada saya dan saudara, mari kita menyikapi dengan cara pandang di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau peristiwa yang menggoncangkan seluruh umat manusia di bumi ini, yang bikin seluruh gereja ditutup di seluruh dunia, kejadian ini baru sekarang terjadi, saudara-saudara. Bahwa gereja-gereja, tempat-tempat ibadah ditutup karena menghindari penyebaran akan penyakit menular, penyakit sampar ini. Ini seluruh dunia. Tetapi janji Tuhan juga bahwa Dia sanggup untuk melindungi setiap kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak mungkin saya dan saudara dibiarkan oleh Tuhan. Tidak mungkin saya dan saudara ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi yang menjadi penentu bagi kehidupan saya dan saudara berada pada pertolongan Tuhan, hati kita ini harus tetap terjaga. Hati kita ini jangan menjadi tawar hati. Kalau sudah tawar hati, maka terjadilah kemerosotan dalam kekuatan kita. Jadi kekasih-kekasih Tuhan, kekuatan yang ada di dalam diri manusia sangat ditentukan oleh hatinya. Kalau hatinya ini tetap teguh berpegang kepada kebenaran Tuhan, berpegang pada janji Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong, maka dia tetap mengalami kekuatan. Tapi biar lagi di kepalamu, di otakmu, di saraf sudah ayat semua dari Kejadian sampai Wahyu, tapi pada saat menghadapi masa kesesakan, maka hatimu jadi tawar, hatimu menjadi goncang, maka sia-sialah apa yang engkau pelajari itu, karena itu tidak akan dapat mempengaruhi, itu tidak akan menjadikan engkau berada pada kekuatan. Karena firman Tuhan katakan kekuatan yang terutama adalah hati ini, supaya jangan kita menjadi tawar hati. Di dalam kitab Yosua 1 ayat 7 sampai 9, kuatkan dan teguhkanlah hati, jangan tawar dan kecut hati. Majulah, sebab kemana engkau melangkah, maka engkau akan berhasil. Ini pesan Tuhan kepada Yosua yang akan memimpin bangsa Israel sesudah pemerintahan daripada Musa. Dan Tuhan tidak mengatakan, Yosua, bahwa sesungguhnya di hadapanmu ini adalah jalan yang mulus, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada lawan yang engkau hadapi. Tidak ada, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah berjanji demikian kepada Yosua. Tuhan tahu persis bahwa Yosua akan menghadapi peristiwa besar di depannya, tantangan yang besar yang ada di depannya. Dan apa modal daripada Tuhan kepada Yosua? Apakah Tuhan katakan, Yosua, saya akan berikan tongkat 10, supaya satu patah ambil masih 9. Maju engkau berperang. Yosua, saya akan buat lagi peti perjanjian 5, supaya satu direbut masih ada 4. Tuhan tidak pernah berjanji demikian. Tetapi Tuhan katakan, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Modal utama untuk maju dalam peperangan, menghadapi tantangan, menghadapi rintangan, yaitu hati yang kuat. Jangan saudara berpikir, saya akan menghadapi tantangan, tolong Pak Gembala, tolong doa puasa ya Pak Gembala.
Soalnya saya menghadapi tantangan. Tolong doa puasa 3 hari 3 malam. Biar lagi Bapak Gembala doa puasa 100 tahun. Tetapi kalau hatimu goyah, hatimu cemas, hatimu tawar, maka sia-sialah doa puasa itu. Jadi yang menentukan adalah pribadi saya dan saudara. Untuk menghadapi tantangan hidup, apakah secara global atau secara parsial, secara pribadi, yang menentukan adalah posisi hati kita. Apakah hatimu tetap teguh berpegang pada janji Tuhan? Kalau saya melihat keadaan ini, banyak orang percaya kehilangan pengharapan. Karena dunia sementara dicekoki oleh berita tentang kesesakan, berita tentang penyakit, berita tentang kesusahan. Nah, kalau tiap hari, tiap saat cuma berpikir mati berapa, kena berapa, hilang kekuatan, saudara-saudara. Apalagi mulai lihat di aplikasi, wah ini daerah saya ini sudah jadi daerah merah, di sana jadi daerah hijau. Kita lebih baik tinggal di daerah hijau. Waktu engkau pergi ke daerah hijau, hijau jadi merah, merah jadi hijau. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Amin. Di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Untuk jadi aman, tenangkan hatimu di dalam Tuhan. Raja Daud katakan, hanya dekat dengan Bapa Yahweh aku tenang. Padahal Raja Daud difasilitasi oleh keamanan yang luar biasa. Dia sebagai seorang raja, dia ada kekuatan militer, dia seorang raja, ada power dalam hal pemerintahannya, perkataan kuasa. Tetapi sesungguhnya semua yang ada di lingkungan, di sekeliling daripada Raja Daud tidak menjadikan dia tenang. Dia saksikan hanya dekat dengan Bapa Yahweh dia beroleh ketenangan. Demikian juga saya dan saudara, kehidupan kita tidak difasilitasi oleh kekuatan militer untuk menjaga saya dan saudara, tidak difasilitasi oleh kekuatan uang untuk menjadi modal saya dan saudara, supaya kita tidak perlu berpikir bantuan kiri kanan. Tidak, saudara-saudara. Sebab itu kepada jemaat Tuhan, jangan kecewa kalau tidak dapat bantuan. Jangan sampai berdosa hatimu karena tunggu-tunggu bantuan 5 kilogram beras dan 2 liter minyak kelapa. Cuma 5 kilogram beras, 2 liter minyak, kemudian hatimu jadi berdosa karena engkau dalam penantian. Corona sudah mau berlalu, bantuan tidak datang-datang juga. Tidak perlu, saudara-saudara, mengucap syukur saja, karena itu yang menyenangkan hati Tuhan. Keadaan yang sementara terjadi bagi dunia ini, Tuhan sementara melihat siapa-siapa tetap dalam posisi tenang dan ucapan syukur, tetap menjaga hati dan tetap berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Sekali lagi firman Tuhan katakan, jika di masa kesesakan hatimu menjadi tawar, hilanglah kekuatan kehidupan kita. Tetaplah kita kuat dengan hati berada pada keadaan melekat kepada Tuhan. Bapa Yahweh memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang memberkati kehidupan kami hamba-hamba. Terpuji-puji nama. Dalam nama Tuhan Yesus HaMasih. Tujuan